Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang sekarang kita masuki bab syuf'ah. Taqra ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Babu syuf'ati. Wahya istihqaqu intizai hassati syarikihi mimman taqalat ilaihi bi'awadin mali bithamanihi alladhi istaqarra al-aqdu alaihi. Bab asy-syuf'ah, yaitu istihqaqu intizai hassati syarikihi, perpindahan kepemilikan bagian dari serikatnya dari orang yang dipindahkan padanya dengan ganti harta dengan nilai yang ditetapkan atas akad yang telah berlaku. Ya. Bab syuf'ah. Syuf'ah dalam bahasa Arab berarti lawan dari kata syafa', lawan dari kata witir. Kalau witir berarti ganjil, satu bilangan, bilang 3, 5 dan seterusnya. Syafa' berarti bilangan yang genap, 2, 4 dan seterusnya. Maksudnya di sini adalah haknya dia sendiri digabungkan dengan hak, dia memiliki hak menggabungkan milik orang lain kepada dia sehingga dia menjadi genap. Hak dia satu, kepemilikan dia satu, dia bisa mengambil kepemilikan lain sehingga satu dengan satu menjadi genap. Secara istilahnya adalah istihqaqu intizai hissati syarikihi mimman taqalat ilaihi bi'iwadin maliyin bithamanihi alladhi istaqarra alaihi al-aqdu. Yaitu hak untuk mencabut. Ya. Berarti ini sifatnya adalah menguasai dengan cara bukan ikhtiar, dengan cara kuasa. Orang itu setuju tidak setuju, haknya dia bisa dilakukan. Ini maksud intiza' hissati syarikihi. Bagian dari teman syirkahnya, dari mitra syirkahnya, kepada hak ini kepada siapa? Kepada orang yang berpindah kepadanya hak syirkah tersebut. Yang perpindahannya dengan iwadin maliyin, dengan imbalan harta, yaitu dengan harga yang akad terjadi pada hal tersebut. Saya kira tidak paham kan ya? Yang dengar nggak paham, yang baca pun tidak paham kalau tidak kita jelaskan dengan contoh. Maksudnya adalah ada 2 orang membeli tanah, atau 3 atau 4 terserah. Penting lebih dari 1. Ihsan beli tanah dengan umpamanya Ahmad, atau membeli tanah dan dari atasnya ada rumah, atau dari rumah di bawahnya ada tanah. Lalu uang Ihsan 50% itu 50 juta. Uang Ahmad 50 juta. Ya. Kemudian berarti mereka memiliki objek ini, tanah dan rumah, secara syai'ah, ghairu mufrazah. Syai'ah itu tidak tertentu. Kalau mufrazah sudah tertentu. Apa artinya? Di setiap jengkal tanah, Ihsan memiliki 50%, Ahmad memiliki 50%. Di setiap jengkal dinding, atap, dan seluruh aset tadi, masing-masing memiliki 50%. Itu yang maksud dengan syai'ah. Kalau mufrazah sudah dibagi. Umpamanya tanah, mereka beli berdua 50-50, lalu kemudian mereka mengatakan, ini tanah kan ada 200 meter Ihsan isinya. Ya. Isi 200 meter terus
Kan kita memiliki hak 50-50. Iya. Bagaimana agar Anda enak memilikinya, membangun sesuatu di atasnya atau mau diapain, kita pecah sertifikat. Ya, kita pecah sertifikat. Kalau keduanya redho, dibagi dua, berarti 100-100. Ya, keduanya redho, sudah. Ini namanya hak mufrazah. Harta yang kepemilikan syirkahnya adalah mufrazah, bagiannya terpisah. Yang ini tidak ada syuf'ah. Yang ada syuf'ah adalah syai'ah. Hissah syai'ah. Lalu dalam kasus yang hissahnya syai'ah, Ihsan dan Ahmad beli berdua, dan mereka tidak pecah sertifikatnya, beli tanah tadi, sehingga kemudian si Ahmad, dia butuh uang. Ya, tanpa sepengetahuan Ihsan, dia jual dengan harga 70 juta cash. Halal dia jual 70 juta, dia itu jual 70 juta halal, tidak ada masalah. Walau baru beli 50 juta, iya walau beli 50 juta. Karena mungkin sekarang harganya sudah naik dan seterusnya. Ya. Lalu Ahmad tadi jual ke mamanya Amir. Tahu-tahu Amir datang ke tanah tadi dan dia matut-matutin, lihat ke bawah, ke atas tanah itu, kemudian cangkul-cangkul oleh dia. Lalu Ihsan datang. Amir, ada apa Anda di sini? Lah, saya udah beli bagian Ahmad yang 50% dari tanah ini milik saya. Dia tunjukkan bukti ini ada di atas materai akad transaksi jual belinya. Ya. Lalu Ihsan berhak mengatakan kepada Amir, kamu beli berapa dari dia? 70. Ya. Nih 70, angkat kakimu dari sini. Lah enak aja kamu, kata dia. Kata Amir. Ini namanya hak syuf'ah. Ya. Kalau Amir tidak setuju atau ribut, ya udah. Kalau kamu kurang senang, saya akan selesaikan di pengadilan. Uang saya ambil lagi. Saya ada bawa ke pengadilan, ke mahkamah syariah. Datang ke pengadilan syariah pada agama, ya, atau mahkamah syariah, sampaikan bahwa Ahmad menjual sahamnya yang 50% kepada Amir tanpa sepengetahuan saya, dan sekarang saya mau kuasai hak dari Amir tadi dengan cara syuf'ah. Ini hak Ihsan, dan hak ini ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jabir, dimana Jabir mengatakan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi ardin lam tuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu putusan pengadilan, suatu putusan qada dalam kasus syuf'ah, mana salah seorang minta untuk menguasai hak temannya tadi, karena hal ini adalah untuk menolak hikmahnya, menolak kemudaratan, menolak kezaliman. Antara Ihsan dengan Ahmad tadi enak dia berbagi. Ya. Tetapi Ihsan dengan Amir kayaknya nggak cocok. Makanya tadi ketika Amir datang, dia udah sentimen aja. Ya. Dan ini haknya dia. Dan syariat mengakui hal ini. Tetapi juga tidak boleh dikuasai dengan cara tanpa ada imbalan, yaitu masuk dalam ghasab, bab yang sebelumnya. Jadi mu'allif masukkan ini dalam bab setelah ghasab urutannya, karena ini bagian dari menguasai hak orang lain dengan cara paksa. Cuman kalau dalam ghasab mau cari tanpa hak, kalau dalam syuf'ah menguasai hak orang lain dengan cara diakui oleh syariat dan ada imbalan yang diberikan, yaitu sebanyak yang dia beli.
Andai di negara umpamanya di Indonesia tidak ada umpamanya pengadilan agama menyelesaikan kasus syuf'ah, juga tidak ada pengadilan negeri legal yang menyelesaikan kasus seperti ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan cara jual beli. Kalau cara jual beli, ya bisa di bawah harga 70 juta tadi, bisa di atas itu, tergantung keredaan masing-masing pihak. Tapi kalau syuf'ah, ya hanya sebesar yang dia beli. Mimman taqalat ilaihi bi'iwadin maliyin. Hak untuk menguasai bagian dari teman syirkah tadi yang sudah berpindah kepada orang lain dengan iwadin maliyin. Ada imbalan yang dia bayar 70 juta, diganti, nih ambil 70 juta. Bisa berapa dia bayar? Bisa manihil ladzi istaqarra alaihi al-aqdu, dengan harga yang akad antara pihak kedua, yaitu Ahmad dengan Amir. Berapa harga yang terjadi, segitulah kewajiban dari si syafi' yaitu yang menguasai. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دام عمد فلا شفعة. Apabila perpindahan kepemilikan dengan tanpa adanya imbalan harta atau imbalan atau gantinya berupa nilai mahar atau khulu' atau nilai damai dari darah yang tertumpahkan secara sengaja, fala syuf'ata, maka tidak ada syuf'ah. Ya. Tadi dikatakan berpindah dari Ahmad ke Amir dengan cara iwadil mali, ada jual beli. Ya, ada imbalan harta. Bila berpindah tanpa imbalan harta kepada Amir dari Ahmad, ada jawaban di akhir tadi, fala syuf'ata, maka tidak ada hak syuf'ah. Ya, umpamanya tanpa imbalan, Ahmad, beliau merasa senang dengan Amir, mereka teman baik dahulu, dan alhamdulillah, ya, Amir pernah membantu Ahmad umpamanya dalam satu hal yang sangat Masya Allah, berbekas dalam hidupnya. Lalu Ahmad ingin menghadiahkan sesuatu untuk dia, dan dia lihat Amir belum punya tanah. Dia mengatakan, Amir, itu yang bagian saya 50% di tanah yang aku beli berdua dengan ihsan, itu saya hibahkan menjadi milikmu. Dan dibuatkannya surat hibah. Dan dia datang ke sana. Kayak seperti yang kasus tadi. Maka dalam kasus ini, ihsan tidak ada hak untuk melakukan syuf'ah. Ya. Kalau ihsan tidak senang, hanya dengan cara jual beli. Ya, itu dengan cara jual beli. Ini menurut muallif. Begitu juga kalau berpindah dengan cara waris. Dengan cara waris. Andai Amir tadi adalah saudara kandung dari Ahmad. Ahmad wafat dan dia tidak punya anak laki-laki. Ya. Dan kemudian dibagi waris dari Ahmad. Setelah dibagi waris dengan hukum syar'i, dalam eksekusinya mereka para ahli waris sepakat mengatakan bahwa saham atau bagian Ahmad yang bergabung dengan ihsan itu menjadi milik Amir. Dalam hal ini ihsan juga tidak bisa menguasainya dengan syuf'ah. Ya. Au kana 'iwaduhu sadaqan, atau imbalannya adalah sadaq, yaitu mahar. Ya. Imbalannya adalah mahar. Ahmad nikah dengan ingin menikahi seorang wanita. Lalu mereka pihak keluarga wanita menanyakan maharnya. Apa maharnya?
Kata Ahmad, kalau uang tunai saya nggak punya banyak, hanya punya untuk biaya walimahan saja dan ngurus-urus semuanya, insya Allah, dan kontrak selama setahun ada. Ya, tapi saya punya bagian atau punya saham, memiliki saham, saya beli tanah dengan Ihsan, 50%-nya adalah saham saya. Dulu waktu beli 50 juta, sekarang mungkin sudah naik atau turun, wallahu alam. Ya, itu yang saya jadikan sebagai mahar. Ya. Lalu terjadi pernikahan. Berarti yang hak Ahmad ini 50% menjadi milik siapa? Milik istrinya. Ketika Ihsan tahu, kemudian istri Ahmad datang ke sana dan dia pantas-pantasin tanahnya. Ada apa ibu? Ah, ini udah diserahin ke saya. Ya udah. Tidak bisa dikuasai oleh Ihsan dengan cara syuf'ah. Ya. Au khul'an, atau perpindahannya dengan cara khulu'. Dengan cara khulu', itu umpamanya Ihsan punya kakak ipar, ya, namanya Hindun umpamanya, atau Fatimah. Dan Fatimah itu dahulu dia punya tanah, dia tidak tahu, dan dia tidak mau jual semuanya, dia hanya jual 50% dari tanahnya itu. Kemudian pas waktu itu Ihsan yang punya uang dan dia tawarkan. Kata dia, ada Ihsan, kata dia, saya kakak butuh uang, kakak mau jual 50% saham kakak di tanah kakak yang ini, sertifikatnya ini, kalau mau notarilkan di BPN lebih bagus, kita miliki berdua, kamu 50, saya 50. Berapa kak isi tanahnya? Tanah seluruhnya ada umpamanya 1000 meter. Kakak mau jual berapa 50%-nya? 50%-nya kakak butuh uang 500 juta. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya, ini menjadi syuf'ah. Maaf, ini menjadi syirkah dalam kepemilikan harta tanah tadi. Ya. Qadar Allah, kakak ipar Ihsan tadi ini satu dan hal, dia ingin minta cerai kepada suaminya. Ya, satu dan hal, hidup orang kita tidak tahu. Maka diajukan maka diajukan tawarkan ke suaminya, suaminya minta imbalan. Ya, maka suaminya minta imbalan, kata Fatimah ini, kakak ipar Ihsan tadi, saya 50% saham saya di tanah yang 1000 meter itu sebagai imbalannya. Rela kamu? Oh, alhamdulillah rela saya, kata dia. Nah, berarti suami kakak ipar Ihsan ini, suami Fatimah ini, kakak ipar Ihsan ini, dia mendapatkan harta sebagai khulu'. Dan dia datang ke tanah tersebut, pantas-pantasin tanah. Lalu dia sampaikan, Ihsan, kita 50-50 di sini ya. Saya beli dulu kan Kak Fatimah. Enggak, Kak Fatimah sudah menyerahkannya kepada saya imbalan khulu', dan saya sudah bercerai dengan dia. Sudah saya ceraikan. Ini maksudnya. Ini Ihsan tidak bisa melakukan syuf'ah. Ya, ini yang dijelaskan oleh mu'allif. Walaupun ada khilaf para ulama dalam hal tersebut, tapi ini yang dijelaskan oleh mu'allif. Terus. Au sulhan an damin amdin fala syuf'ata, atau berdamai dari darah yang ditumpahkan dengan cara sengaja, maka dalam kasus ini tidak ada syuf'ah. Umpamanya si Ahmad tadi kan ya, Ihsan dengan Ahmad. Qadar Allah, Ahmad ya dengan sengaja dia ada orang lewat di tengah jalan dan dia jengkel aja sehingga ditabrak orang itu dengan sengaja. Ya. Padahal orang itu umpamanya dia ingin nyebrang di zebra cross. Itu hak dia untuk nyebrang.
Kecuali kalau dia umpamanya jalan di jalanan yang tidak pada tempatnya, dan ditabrak dengan sengaja, ini bisa jadi karena untuk menentukan sengaja dan tidak itu ada dua, niat dan alatnya. Dalam kasus niat, tidak bisa orang menentukan kecuali tadi dengan Allah. Dalam alat yang digunakannya mobil. Kemudian dia orang ini di posisi yang benar atau yang salah. Ya. Kalau dia di posisi yang benar, ya, kemudian ditabrak, maka ini adalah syubhul am. Tidak masuk dalam am. Laqadallah, kembali kepada kisah cerita tadi. Dia berjalan di trotoar. Berjalan dengan trotoar. Dan yang lewat pakai mobil ini dengan kecepatan yang boleh. Pokoknya kecepatan 60 km per jam. Dia kecepatan 50. Ya. Kemudian sengaja dia tabrak. Sengaja dia tabrak. Ya. Afwan. Dia tidak berada di trotoar. Kalau di trotoar, di zebra cross tadi kita katakan itu haknya dia. Dia tidak ada zebra cross di sana. Ya, dia nyebrang. Dan sengaja ditabrak walaupun kecepatannya di bawah yang dibolehkan. Yang dibolehkan 40, tapi dia 20. Dia tabrak. Dan mengakibatkan ada cacat. Salah satu umpamanya kakinya tidak berfungsi. Itu harganya setengah diat. Itu kalau setelah dicek ternyata ada unsur kesengajaan. Karena kecepatan seperti itu, ya, kecepatan 20 km per jam, ya, sangat gampang untuk mengerem dan mengendalikan mobil sehingga tidak mengenai orang ini. Ya. Alhasil diputuskan oleh pengadilan bahwa ada unsur kesengajaan. Dan dia harus membayar 50 ekor unta. Sekitar 1,5 miliar, 1,7 miliar lah sekarang. Ya. 1,7 miliar. Lalu dalam Islam adalah qisas. Dia matahin kaki orang, kaki dia harus dipatahin. Ya. Lalu dia berdamai, kata dia udah. Dia berdamai dengan orang itu dan pihak keluarga, udahlah jangan. Kaki saya jangan dipatahin. Ya. Saya bayar dengan tanah saya yang 500 meter dengan Ahsan itu. Nilainya sekarang mungkin lebih, hampir 2 miliar. Ya, dia berdamai dan mereka setuju. Alhamdulillah. Berpindah milik ini dari Ahmad kepada orang yang dikenakan tidak pidana oleh dia tadi. Ahsan tidak bisa, fala syuf'ata, maka tidak bisa menguasai hak bagian dari temannya tadi dengan cara syuf'ah. Cukup ini kira saya. Jazakallah khair atas penjelasan dan syarahnya. Demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, penjelasan dari beberapa poin terkait dengan bab syuf'ah. Baik, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya. Soal jawab bagi Anda yang bertanya di line telepon. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Magetan, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Di Magetan, silakan. Pertanyaannya? Saya ini akan tanya, Ustaz. Saya ini setiap mendapat rezeki sudah saya zakati. Contoh saja, misalnya saya mendapat gaji, setiap bulan saya zakati. Menjual apa, itu sudah saya zakati. Itu sisanya itu sudah saya zakati, sisanya saya simpan. Apakah uang yang saya simpan itu kalau sudah sampai nisab dizakati lagi atau tidak, Ustaz? Jawabannya iya, Ibu. Ya, karena zakat Ibu tadi tidak sah. Sama dengan Ibu setelah sholat tapi tidak sah. Apa penyebab zakat Ibu tadi tidak sah? Karena kalau dari pertanyaan Ibu berarti
gaji yang ibu terima tidak sampai nisab. Oh, Sedangkan syarat sahnya zakat adalah sampai nisab. oh, iya, iya. Ya, maka ketika nanti harta ibu sampai nisab dan berlalu haul, wajib dizakati lagi. Karena yang tadi sama juga, ibu umpamanya jam 11 siang, jam 10 siang, sholat zuhur 4 rakaat. Masya Allah, khusyuknya luar biasa. Nanti Kalau jam, sudah sampai nisab itu sudah dizakati, yang sudah dizakati itu besok dizakati lagi atau tidak, Ustaz? setahun ke depan begitu, maksudnya atau besok. Setahun lagi. Bila masih sampai nisab, tetap dizakatkan. Oh, iya. Bisa dipahami? Terus yang kedua, Ustaz, Baik. di tempat kantor saya itu kan ada sekumpulan uang, urunan dari guru-guru. Terus itu dipinjamkan, tapi tidak memberi jasa berapa persen itu tidak, tapi menyiapkan kaleng siapa yang pinjam, seikhlasnya memberi jasa, begitu itu boleh atau tidak, Ustaz? Kok berarti beli riba seikhlasnya begitu? Ibu orang pinjam karena butuh, sekarang dia pinjam harus membayar seikhlasnya. Mana ada ikhlas dia? Ya. Kecuali kalau dia pinjam karena bisnis umpamanya mungkin dia ikhlas. Tapi dia pinjam namanya umpamanya di sekolah, tadi dikatakan para guru, berarti dia bukan untuk bisnis. Ya. Kecuali tidak disyaratkan di awal. Ya, memang tidak disyaratkan di awal. Tidak disyaratkan di awal, tapi harus membayar apa namanya itu? Imbal jasa. Harus kan berarti. Kalau dia tidak disyaratkan itu, dikatakan yang pinjam silakan pinjam. Oh, Ya, yang mau memberikan pertambahan, alhamdulillah. Ya. Tapi pertambahannya nanti setelah lunas. Oh, setelah lunas, ya. Ya, begitu. Itu boleh. Umpamanya dia pinjam 10 juta kepentingan tertentu dan sangat urgent. Lalu karena dia sudah merasa terbantu dan alhamdulillah rezekinya banyak, setelah itu yang 10 juta dibayarnya cash nih 10 juta, yang ini 20 juta hadiah untuk semuanya. Alhamdulillah halal. Ya. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah? Ya, Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu di Magetan. Dan terkait dengan pertanyaan pertama mungkin bisa saya berikan penjelasan kembali secara dari syarat daripada zakat selain nisab tadi. Ya, bila dalam kasus ibu tadi dia mengeluarkannya sebagai sedekah tidak ada masalah. Karena zakat adalah harta yang tertentu pada bagian yang tertentu dikeluarkan dari harta tertentu, ya, pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu kepada yang pihak tertentu. Maksud tertentu ini, ya, tidak sembarangan harta yang terkena zakat. Ya. Di antaranya tidak ada khilaf para ulama yang mewajibkan nisab. Sampai pun Syekh Al-Qardawi dalam fikih zakatnya yang beliau tidak mengharuskan 1 tahun, tapi beliau mewajibkan sampai nisab. Kalau gaji yang diterima itu di atas nisab 85 gram emas, sekarang emas juta lebih, ya mungkin sekitar 90-an. Kalau gaji terimanya 100 juta, dia ingin membayarkan zakat saat diterima itu walaupun belum 1 tahun, dalam hal ini Dr. Al-Qardawi membolehkan. Tapi seluruh para ulama dunia, seluruh ulama mazhab tidak ada yang membolehkan. Tidak ada yang mewajibkan, mewajibkan. Yang membolehkan silahkan. Kalau membolehkan berarti dia mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya. Tapi dia sudah wajib pada diri dia, tapi dia lakukan sebelum waktunya. Ya. Sudah mencapai nisab. Ini sudah mencapai nisab. Gaji 100 juta. Ya, kata dia, sekarang kondisi pandemi, tetangga-tetangga, kerabat-kerabat banyak yang terdampak. Kalau saya tunggu mengeluarkannya nanti, tahun depan, belum tahu mereka dalam kondisi susah seperti sekarang.
saya ingin bantu mereka juga. Tapi kalau saya nyumbang, kayaknya juga sih kebutuhan saya banyak. Baik saya mencicil zakat saya di awal. Itu dia keluarkannya 2.500.000 dan niatkannya zakat. Ya, ini boleh. Ijma para ulama boleh berdasarkan Rasulullah hadis Ibn Abbas di mana Rasulullah hadis Abbas bin Abdul Muthalib di mana Rasulullah SAW menarik dari Abbas zakat untuk 3 tahun ke depan. Berarti sudah wajib atau belum? 3 tahun ke depan belum wajib. Tapi didahulukan karena ada kebutuhan untuk perang. Karena ada kebutuhan tadi. Maka ini boleh mendahulukannya. Tetapi kalau dalam kasus ditanyakan tadi, dan kebanyakan kaum muslimin seperti itu, gajinya tidak sampai nisab. Ya. Kemudian dia keluarkan 2,5% atas nama zakat. Ini tidak sah zakatnya, tapi semoga terhitung sebagai sedekah. Karena bermanfaat uangnya bagi kaum muslimin. Ya. Akan tetapi nanti bila sampai tadi sudah dia berzakat selama 6 bulan. Dari gajinya umpamanya 10 juta, dia keluarkan umpamanya 10 juta 250.000 per bulan, 250.000 per bulan, 250.000 per bulan. Bulan ke-7, alhamdulillah ada terima umpamanya warisan yang mencukupi nisab dengan digabung dengan tabungan gajinya tadi. Gaji tadi 10 juta tadi 250 terpakai dan sebagian disimpan umpamanya 5 juta kali 6, 30 juta. Dan ada warisan dapat dia umpamanya 80 juta. 80 juta ini tidak cukup nisab, tapi digabung dengan 30 sampai nisab. Tahun depan dia wajib berzakat lagi, yang sudah berzakat 6 bulan tadi tidak dihitung. Karena tidak sah. Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Demikian ya tambahan dan penjelasan dari Ustaz terkait dengan pertanyaan ibu yang pertama di Magetan. Semoga bermanfaat. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Fatma di Bekasi. Baik, silakan Ibu Fatma. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan masalah waris. Silakan. Tahun 2011 kakak saya perempuan bernama Rosmiani meninggal. Sebentar. Rosmiani. Iya. Tahun berapa? Tahun 2011 Ustaz. 2011. Iya. Ya. Beliau meninggalkan anak satu laki-laki. Terus? Dan suaminya itu sudah pisah rumah tapi belum bercerai, dan suaminya sudah menikah lagi tahun 2009 Ustaz. 2009 sampai 2011 pisah rumah tapi tidak bercerai. Tidak bercerai karena kakak saya mengajukan gugatan cerai tapi suaminya tidak mau. Gugatan cerainya kemana diajukan? Ke pengadilan agama? Pertama ke suaminya dulu, ada surat, tapi ternyata katanya disobek sama suaminya. Terus dia nggak mengajukan lagi ke pengadilan agama? Setahu saya tidak Ustaz, karena kakak saya ini PNS, jadi ada hal-hal yang harus diurus dulu. Qadarullahnya sebelum selesai pengurusan cerai ini, kakak meninggal. Ya, masalahnya adalah berarti selama ini suaminya tidak pernah memberi nafkah? Wallahu alam Ustaz, karena kakak saya tidak sama tinggal sama kakak saya ya, jadi kami juga tidak tahu kondisinya. Cuman setahu saya kakak memang tidak mendapatkan yang dia informasikan ke kami. Suaminya tidak memberi, tapi saya nggak tahu bagaimananya, saya kurang jelas Ustaz. Saya takut. Baik. Suami, karena statusnya menjadi suami, masalah dia nanti tidak memberikan nafkah, nanti akan dipotong dari hak warisnya dia. Baik Ustaz. Yang saya ingin tanyakan, satu anak laki-laki, suami, kemudian bapak ibu sudah meninggal atau masih ada? Sudah meninggal Ustaz. Berarti suami laki-laki dengan satu anak laki-laki saja? Iya. Ya.
Pertanyaannya apa, Ibu? Ini surat rumahnya memang waktu kakak saya meninggal masih beliau tinggal itu bersama di rumah ibu saya. Ini rumah maksudnya surat tanahnya itu memang kami pegang karena kakak yang nitip di rumah kami, di rumah ibu. Sebentar, Ibu Ros ini punya harta yang mau dibagi dan antaranya tanah dan rumah. Iya, rumah Ustaz. Rumah. Suratnya di tangan Anda. Iya, masih ada di tangan kami karena begitu beberapa bulan setelah kakak meninggal ternyata suaminya muncul untuk meminta rumah itu, Ustaz. Itu rumah murni milik kakak Anda? Atas nama kakak saya. Oh iya, terus? Tapi di belakang nama kakak saya itu ada nama suaminya. Jadi namanya itu nama kakak saya sebenarnya Rosniani binti Mustaminya, tapi dia di akte itu Rosniani Yusra nama suaminya, Ustaz. Terus? Jadi masalah nama. Iya, jadi enggak, masalahnya gini, sampai saat ini kami belum bisa bagi, Ustaz, karena suaminya tidak mau membagi ke anaknya, Ustaz. Mohon penjelasannya karena ini sudah berlarut-larut. Saya takut, Ustaz, jadi nanti di akhirat nanti saya dituntut gitu, karena anaknya pun. Anaknya umurnya ada berapa, Ibu? 40, Ustaz. Anaknya ada 40? Iya. Ya, suruh anaknya mengajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan di pengadilan. Baik, Ustaz. Dengan demikian pengadilan biasanya akan membebani kepada suaminya tadi nafkah istrinya dari tahun 2009 sampai 2011. Baik, Ustaz. Ya. Baik. Kalau kita misalnya kita menjual, kalau kita menjual karena ini tanah suratnya masih ada di saya karena ponakan saya minta titip di saya. Kalau kita menjual dan kita memanggil suaminya, tapi tetap suaminya kekeh nggak mau menjual, bagaimana, Ustaz? Tetap harus pengadilan agama? Iya, Bu. Kalau suaminya nggak bisa mau menjual, di dalam hak waris dia ada karena belum ada surat cerai. Baik, Ustaz. Notaris saya yakin tidak mau menuliskan akta jual beli. Baik, Ustaz. Boleh tahu untuk pembagiannya, Ustaz, kira-kira? Kalau pembagian secara syar'inya ini, suami karena punya anak dapat 1/4. 1/4, baik, Ustaz. Sisanya 3/4 milik anak. 3/4 anak, baik, Ustaz. Anak laki-laki. Baik, Ustaz. Cukup, Ibu? Cukup. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Fatma atas pertanyaannya dan semoga ini menjadi pencerahan buat Ibu Fatma dan keluarga. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon. Sebelum kami angkat dari pesan singkat, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo? Silakan, sudah masuk? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Tim Cilensi. Silakan Bapak. Ini soal warisan ya. Nah. Iya, Pak. Silakan. Mbah saya kan punya anak 5. Halo? Iya. Mbah saya punya anak 5, 3 laki, 2 perempuan. Yang akan dibagi warisan mbah ini, Pak? Maksudnya gini, sebelum mbah meninggal, anak yang laki meninggal dulu, dia meninggalkan anak di kandungan usia 3 bulan. Terus setelah melahirkan, berarti cucunya mbah ini ya, dia itu ngomong begini mbahnya nih, nanti kalau soal waris, ini si cucu berarti jangan dibeda-bedakan gitu. Terus? Ya, setelah itu kan begitu mbahnya meninggal, dia mendapat wariskan disamakan dengan anak yang 4 ini. Si cucu? Iya, itu gimana tuh ininya? Harus meninggal. Ya, ini si cucu tidak dapat warisan dari si mbah. Oh gitu. Ya, karena saudara-saudari dari bapaknya cucu
Dari anak mbah masih ada berapa waktu dia mbah meninggal? 4. Hidup masih 4-4-nya. Ya. Ya. Yang dapat cuma anak-anak, level cucu tidak dapat sebagai warisan. Oh gitu. Kecuali kalau si mbah tidak mengatakan ini saya wasiatkan cucu ini beri rumah yang ini. Kalau saya wafat atau beli tanah yang ini, maka dinilai tanah tadi apakah sampai sepertiga atau tidak. Bila kurang dari sepertiga, maka wasiatnya ditunaikan. Bila lebih dari sepertiga, wasiatnya tidak boleh lebih. Oh gitu. Ya, karena status anak ini bukan ahli waris, cucu ini bukan ahli waris. Oh. Tapi itu kan sudah terjadi ya. Jadi itu solusinya gimana, Ustaz? Si cucu tadi sudah dapat dikasih waris. Iya. Bisa main gitu dulu. Yang anak berempat rela. Iya rela. Ya udah nggak ada masalah. Ini sebenarnya dia nggak dapat, tetapi anak yang berempat umpamanya setuju untuk satu lain hal, mereka menyetujuinya, berarti ini statusnya hibah kepada cucu ini. Oh gitu. Oh jadi nggak ada masalah ya, saudara? Hibah mereka berempat kepada cucu ini. Oh iya. Ya. Ya, makasih Ustaz. Ya. Nah, demikian Bapak, jazakallah khair atas pertanyaannya, dan jazakallah khair sekali lagi, barakallahu fiik. Baik, kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya tanah warisan senilai 50 juta. Apakah setiap tahun saya harus mengeluarkan zakatnya? Jazakallah khair. Dalam berbentuk tanah, tidak ada zakat tanah. Ya. Yang ada harta zakat itu adalah emas dan perak atau mata uang, kemudian hasil pertanian makanan pokok, kemudian hewan ternak, ya, kemudian harta perniagaan, kemudian barang temuan. Tanah tidak ada, rumah tidak ada, mobil tidak ada, kecuali tanah, rumah, dan mobil tadi Anda jadikan sebagai barang dagangan. Bagaimana dengan barang dagangan? Artinya Anda jual untuk mendapatkan selisih antara harga beli dengan harga jual. Kalau Anda niatkan Anda dengan terima tanah ini untuk masuk dalam usaha bisnis jual beli tanah, maka ini menjadi harta zakat. Tapi kalau Anda jual hanya untuk sekedar mendapatkan uang, maka tidak ada zakat harta perniagaan. Bila dia masih dalam bentuk harta, masih dalam berbentuk barang, masih berbentuk tanah, tidak ada zakatnya. Kecuali setelah dia berbentuk uang. Ya. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Menyambung pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz, terkait dengan zakat atau dengan istilah infak setiap bulan 2,5%, Ustaz. Nah, terkait dengan infak tersebut, apakah ada ketentuan secara akad muamalah nilai persentase yang dikeluarkan sebagaimana zakat, Ustaz? Jazakallah khair. Infak atau sedekah tidak ada ketentuan. Ya, bukankah Abu Bakar pernah menginfakkan 100% hartanya? Kalau Anda mau 100% gaji Anda infakkan, alhamdulillah. 100% itu apa artinya? Ketika ditanya Rasulullah, "Madza abqaita li ahlik?" "Abqaita lahumullah wa rasulah." Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anak istri keluargamu? Kata dia, cukup Allah yang untuk mereka. Umar membawa 50% hartanya. Tidak ada masalah. Tapi itu tentu dalam kondisi tertentu. Tidak setiap hari juga Abu Bakar dan Umar mengeluarkan 100% hartanya. Dan tidak setiap hari juga Umar mengeluarkan 50% hartanya. Dalam kondisi umpamanya perang atau perang Tabuk, kondisi keuangan kas, Baitul Mal, kas negara, defisit, dan waktu perangnya adalah waktu yang membuat orang berat untuk berangkat pergi meninggalkan daerahnya karena musim panen kurma.
yang panen kurmanya sekali setahun dan itu kebutuhan pokoknya. Ya. Dan berarti mau masuk musim panen, berarti keadaan keuangan tentu minimum. Maka harta yang terkumpul untuk perang tidak cukup. Maka Rasulullah SAW menghimbau para sahabatnya untuk menyerahkan harta mereka. Maka Abu Bakar membawa 100%, Umar 50%. Ya. Dan itu pun tidak setiap hari kita katakan. Tapi kalau Anda ingin melakukan demikian, ya wallahu alam, saya kira orang pun tidak ada yang mau melakukannya. Setiap terima gajinya 100%. Ya. Artinya tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan, ya. Cuma lihatlah maslahat, mudarat dan mafsadahnya. Kalau Anda umpamanya selain gaji, alhamdulillah ada umpamanya kebun, dari kebun Anda bisa hidup, ada juga rumah kontrakan, uang Anda masuk. Gaji Anda, setiap terima gaji Anda berikan 100% kepada kaum muslimin yang terdampak di kantor. Alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban yang penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seorang anak, ya ada pertanyaan, apakah ibu mendapatkan harta warisan dari anaknya yang meninggal, Ustaz? Jazakallah khair. Allah yang mengatakan itu dalam Quran. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak. Dan bagi bapak dan ibunya adalah 1/6 dari harta yang dia tinggalkan. Baik, Ibu, ya jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu Dan fiik. itu ketentuan dari Allah. Baik. Berbeda ketentuan hukum legal yang ada di beberapa negara, termasuk juga di negara kita, yang mendapat warisan itu hanyalah istri atau suami dan anak saja. Dalam Islam tidak, ketentuan Allah tidak. Bapak dan ibu berhak. Sehingga Allah pun melakukan perbandingan. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah berikan hak waris untuk bapak dan ibu dan untuk anak juga. Allah katakan, Allah yang lebih tahu siapa yang lebih besar manfaatnya untuk kalian. Ya, artinya kalau dalam hukum positif sebagian manusia melakukan, di mana bapak dan ibu tidak mendapatkan waris, hanya anaknya saja, Allah katakan, aku yang lebih tahu. Kalian katakan, kalian buat ketentuan, aturan yang dapat hanya anak. Bapak ibu tidak dapat. Hei, kamu yang punya harta yang sekarang mati, yang meninggal. Ya, apakah kamu bisa hidup tanpa bapak dan ibu? Itu jawabannya tidak. Mana besar peranan bapak dan ibu daripada anak-anakmu dalam kehidupanmu? Ya, mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil, tetapi Allah lebih tahu. Ya, karena itu Allah tentukan ketentuan dengan memberikan hak masing-masingnya ada dan ketentuannya ada. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian akhi, demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Semoga ini menjadi pencerahan buat yang bertanya kita semua. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Ustaz, apakah hukum jual beli pupuk yang dihasilkan dari kotoran hewan? Jazakumullah khairan. Kalau hewannya hewan yang dagingnya dimakan, seperti sapi, kerbau, unta, dan kambing, dan domba, pupuknya khilaf para ulama tentang boleh dan tidaknya. Ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah diperjualbelikan karena termasuk najis. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW bahwa beliau mengharamkan baul air kencing. Dan kalimat baul bahwa tentang orang yang diazab di dalam kuburnya, innahu la yastanji minal bauli. Orang itu tidak membersihkan baulnya, air kencingnya.
Dan bila air kencing, dan itu air kencing mutlak, baik kencing manusia maupun kencing hewan, dalam bahasa Arab namanya baul. Bila air kencing lebih ringan daripada kotoran BAB, buang air besar, dinajiskan oleh Rasulullah SAW, tentu ini lebih dinajiskan dengan kias aulawi. Ya, secara kaidah ini betul, akan tetapi ada nas khusus sehingga sebagian para ulama yang lain dalam mazhab Hambali, ya, dalam hadis uraniyin ada sekelompok dari Bani Ukal dan Uranah, mereka masuk Islam dan mereka terkena wabah yang ada di Madinah di waktu itu. Sebagian para dokter mengatakan itu adalah wabah malaria. Mereka terkena wabah malaria. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka pergi ke unta zakat. Jadi zakat di masa Rasulullah itu dikembangkan bila para mustahiknya sudah terpenuhi kebutuhan mereka dan masih ada hartanya. Dikembangkan dalam bentuk diternakan tadi hewannya, unta tadi. Untuk datang ke unta zakat agar mereka minum air kencing dan susunya dicampur. Mereka datang dan minum air kencing dan susunya, kemudian mereka alhamdulillah jadi segar, sembuh. Karena sembuh, terbiasa mereka berasal dari pedalaman, melihat harta yang begitu banyak jumlah untanya, tergiur, mereka bunuh penjaga zakat tadi dengan dicongkel matanya, potong tangan dan kakinya, lalu itu unta zakat mereka giring ke kampung mereka. Maka kemudian sampai berita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengirim para sahabatnya untuk menangkap mereka yang tadi. Mereka dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk diberikan sanksi yang sama. Maka mereka dilakukan dicongkel matanya dan dipotong kaki dan tangannya, dan mereka mati kehausan di padang pasir. Ya. Dan unta zakat dibawa kembali. Yang menjadi syahid, menjadi pembahasan kita adalah, dan hadisnya sahih dari Bukhari. Ya, hadis Sunanin tadi. Pembahasan kita bahwa di sini Rasulullah SAW membolehkan, menyuruh malah untuk minum air kencing unta. Kalau dia najis, itu tidak boleh diminum. Kalau dikatakan ini adalah pengobatan, ya, Rasulullah kan menyatakan juga, tada'u la tada'u bi haram. Berobat dan jangan berobat dengan yang haram. Kalau dikatakan darurat, tentu Rasulullah mengatakan setelah itu bersihkan mulut kalian karena masih ada najis. Wala yajuzu ta'khiru al-bayan min waqtil hajah. Dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan ini adalah mubah, tidak najis. Ya, maka boleh diperjualbelikan dalam mazhab Hambali tadi. Ya. Dan menurut saya ini wallahu ta'ala alam, nas dalilnya kuat dan istinbatnya juga kuat. Adapun istidlal para ulama Syafi'i tadi bahwa itu kaidah asalnya, akan tetapi ini ada nas yang membolehkannya. Maka dia boleh diperjualbelikan. Tapi dengan syarat hewannya yang boleh dimakan dagingnya. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya cukup jelas jawaban dari Ustaz. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan bab pagi ini Ustaz, asy-syuf'ah, ketika saya dan teman membeli tanah 1 hektar dan kami berbagi 50%, kemudian satu waktu ada kebutuhan teman menjual tanah bagiannya ke orang lain dan saya mengetahuinya. Bolehkah saya mengajukan untuk menawar tanah tersebut agar dia menjualnya kepada saya? Jazakallah khair. Kalau menawarkan tidak syuf'ah namanya. Itu ada jual beli. Boleh Anda tawarkan, dan bahkan pun adab dari orang yang bersyirkah adalah ya, sebelum dijual kepada orang lain lebih baik dijual kepada teman syirkahnya tadi. Ya. Bagaimanapun juga orang tentu tidak nyaman kalau ditukar penggantinya. Ya.
Wallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan 1-2 penelpon bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab ini secara khusus. Halo. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Hendra di Muara Enim, Pak. Silakan, Hendra. Silakan. Hendra ya. Nah, Fadal. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya masalah pembelian emas online. Di situ kan ada salah satu BUMN pemerintah kita yang memang usahanya tambang emas. Di situ ada jasa pembelian emas online. Tetapi pembelian emas online ini sifatnya kita beli sekarang, langsung saldo kita tuh langsung bertambah. Dan kalau kita mau ambil emas itu hari itu juga bisa, karena emas itu ada mereka tersedia setiap saat. Dimana kadang posisi seperti saya ini kan jauh di luar. Sebentar. Yes. Anda beli emas online, kalau Anda ingin ambil hari itu juga ada, betul? Betul. Sebentar. Anda akan dikenakan biaya percetakan, ya atau tidak? Betul. Berarti emas ketika Anda beli bisa diserah terimakan? Maksudnya? Para ulama mensyaratkan dalam jual beli barang itu, barang yang dijual ayakuna maqdurat taslim. Barang bisa diserah terimakan. Saya jual kepada Anda buku pena. Silahkan ambil. Bisa saya serahkan kepada Anda. Oh, dalam artian ketika saya beli online, tapi saya ngambilnya besok, itu bisa, kan? Anda dikenakan biaya mencetak, iya atau tidak? Iya. Ya. Dikenakan. Karena yang ada di BUMN tadi dalam bentuk gelondongan umpamanya 200 kilo. Ya. Kalau Anda ingin beli berapa? Kalau 200 kilo bisa diserah terimakan, nggak ada masalah. Tapi Anda ingin beli berapa umpamanya? Ya, kita bisa beli 10 gram, Ustaz. Kalau 10 gram, mereka cetak dulu dan Anda dikenakan biaya cetak. Ya atau tidak? Betul. Berarti bisa nggak diserah terimakan emas ketika Anda membeli tadi? Ketika saya membeli tadi, bisa. Selagi kita bayar biaya cetaknya. Kalau Anda harus bercetak, berarti tidak bisa diserah terimakan. Oh. Tapi kalau bisa diserah terimakan, berarti sudah siap dicetak, siap diserah terimakan. Karena Anda ketika Anda beli, kata mereka, Anda harus bayar biaya cetak, kami cetak dulu. Berarti sudah ada atau belum? Sudah ada, biasanya. Kok sudah ada? Kalau sudah ada, dia nggak perlu cetak dulu. Oh, tapi biaya cetak itu kita hanya tabungan, kita pertama 10 gram. Tapi ketika kita mau ngambil fisiknya, kita bayar lagi. Cetaknya 150.000, misalnya begitu, Ustaz. Iya, kan berarti yang 200 kilo ini bisa diserahkan kepada Anda, yang 10 gram tadi. Ketika Anda beli, bisa enggak? Bisa. Tapi cetak dulu. Bisa, tapi cetak dulu itu gimana caranya? Enggak, dalam artian gini, saya beli 10 gram ketika saya ini tuh saldo tabungan saya itu bertambah. Sudahlah. Ini permasalahan jual beli emas online bukan di sisi ini saja. Ini tuh bagian dari syarat rukun yang penting. Tapi Anda nggak mau mengakui, saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ya, adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati mislan bimithlin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kata Rasulullah SAW, menukar emas dengan emas syaratnya 2. Sama gramnya, gramasinya, dan tangan dengan tangan. Tangan yang satu menyerahkan emas, tangan yang satu menerima emas lagi. Kalau menukar emas dengan perak, kata Rasulullah, syaratnya hanya satu saja, tangan dengan tangan. Anda punya perak, ingin beli emas. Anda serahkan perak, terima emas. Ya. Anda punya emas, ingin beli perak. Anda serahkan perak, terima emas. Tidak boleh satu menyerahkan emas, dan tangan satu tidak menerima. Terjadi riba. Sekarang rupiah itu disamakan dengan emas dan perak sama sebagai alat tukar. Ya. Maka dia mengikuti kaidah ini. Menukar rupiah dengan rupiah, syaratnya harus sama nominalnya dan harus tangan dengan tangan. Menukar rupiah dengan dolar, syaratnya hanya satu, yaitu tangan dengan tangan. Serahkan rupiah, terima dolar. Kalau Anda serahkan rupiah, ini kosong,
belum terima dolar, sore baru ada, terjadi riba. Atau Anda serahkan rupiah, lalu Anda bilang, Pak maaf kebelet saya ke toilet, numpang toiletnya. Ya udah silakan masuk ke toilet sana di luar sana. Kata, ya, Anda ke toilet dulu, berpisah, ini terjadi riba. Oh, mengerti, paham. Maka menukar rupiah dengan emas, syaratnya sama dengan menukar rupiah dengan dolar. Harus yadan biadin. Kalau datang Anda ke toko emas, Anda beli 10 gram. Anda serahkan uang umpamanya 10 juta. Ya, ini 10 juta. Emas mana? Sebentar Pak, saya ke dalam dulu cari. Oh, batal. Saya ulang lagi nanti akadnya. Kalau datang bawa emas, datang, tidak bisa dia Pak, sini uangnya dulu saya masuk. Oh, tidak bisa. Mana emas kamu? Ini rupiah. Datang dia, oh ya udah kalau gitu apa? Saya ke dalam dulu. Masuk dia ke dalam, dia ambil 10 gram, datang ke depan Anda. Ini 10 gram, ya. Mana uang 10 juta? Ini 10 juta. Sini saya pegang 10 gram, ini pegang 10 juta, lepas. Deal ya, deal. Itu syaratnya. Tidak terpenuhi ini, Anda di Palembang, satu di Jakarta. Panjang banget tangannya. Bisa mengantarkan. Bisa serah terima rupiah dan emas. Enggak, karena saya maaf ya Ustaz, saya karena bukan saya dapat dari teman misalnya katanya syarat beli emas itu diperbolehkan mubah dengan syarat ini bukan alat tukar. Yang kedua ini tidak bisa dialihkan seperti itu, makanya saya bertanya seperti ini. Tidak masalah, bagus. Ya, gimana maksud saya, pendapat teman Anda itu pendapat dari Dewan Syariah Nasional dan pendapat itu batil. Ya, karena Anda bisa baca di buku saya, buku Harta Haram Maupun Kontemporer, jual beli emas dengan cara tidak tunai. Karena sekarang rupiah itu kan dikiaskan dengan emas dan perak. Emas dan perak itu asal. Sepakat para ulama usul fikih, para ulama fikih, bahwasanya persyaratan sahnya kias alla yakuna bil alla ya'uda 'ala al-asli bil ibtal. Bahwa cabang tidak boleh membatalkan yang asal. Sekarang rupiah membatalkan emas itu di mana caranya? Ya. Maka ini pendapat yang tidak kuat, yang tidak didukung dari sisi disiplin ilmu usul fikih. Kemudian mereka yang mengatakan bahwa boleh menukar rupiah dengan emas tidak tunai karena fatwa DSN tadi, ya, mereka mengatakan bahwa emas bukan alat tukar. Semua orang tahu, para ekonom, para kaum muslimin dari masa ke masa, bahwa syarat sebagai mata uang dari masa ke masa bukan hanya sebagai alat tukar saja. Ya. Fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan, penilai harga barang, kemudian sebagai alat tukar. Ya, mau belajar ekonomi mau tidak, semua orang tahu ini. Dan ini dipraktekkan manusia dalam hidup mereka. Yang dihilangkan oleh lembaga resmi di Indonesia, fungsi emas ini adalah yaitu alat tukar. Berarti tinggal berapa fungsi emas di Indonesia? 2. Yaitu sebagai penyimpan kekayaan dan sebagai pengukur harga barang dan jasa. Yang ada pada rupiah dari 3 fungsi ini apa? Orang mau menyimpan kekayaan dengan rupiah, silahkan, inflasinya tinggi. Kalau dengan emas, tetap. Penilai barang dan jasa, kalau menilai kambing, di masa Rasulullah kambing 1 dinar, kambing kurban dapat. Hari ini Anda berkurban 1 dinar juga dapat. Mana yang menjadi ukuran? Yang namanya ukuran tentu tidak boleh berubah-ubah. Ya, 1 meter di zaman Nabi sekarang juga 1 meter. 1 liter zaman Nabi sekarang juga 1 liter. Tidak mungkin 1 liter di masa Nabi sekarang menjadi setengah liter atau 1/10 liter. Ya. Bagaimana Anda katakan rupiah dengan kambing? Tahun sekarang mungkin kambing harganya 3.500.000 untuk kurban. 30 tahun yang lalu 300.000 ya. 3.500.000.
10 tahun yang 30 tahun yang lalu mungkin 300.000. Betul. Berarti mana yang tetap? Ukurannya kok berbeda-beda? Sekarang kambing yang menjadi alat ukur atau rupiah yang menjadi alat ukur? Kambing kan. Enggak. Masa kambing alat ukur? Emang antum mau beli rumah 10 kambing, 30 kambing? Enggak. Berarti yang alat ukur pada rupiah tidak terjadi. Yang ada pada emas. Oh, Ya, maka wallahu taala alam, ini kajian yang dilakukan oleh DSN perlu dirujuk ulang. Karena itu bukan Quran dan Sunnah yang harus diikuti mentah-mentah. oh. Cukup ya, akhi? Oke. Terima kasih Masya Allah. atas Allah yang barik masukannya. fiik. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas pertanyaannya dan jawaban Ustaz cukup jelas dan sangat terperinci. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini sebagai ikhtitam Ustaz. Ya. Semoga kita kaum muslimin, kaum muslimat menghadapi setiap ada perbedaan dan pendapat para ulama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita ikuti. Ya. Bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bukan pendapat Ibn Taimiyah, pendapat Syekh Utsaimin. Tidak. Mereka manusia. Ya. Bila pendapat mereka sesuai dengan kitabullah sunnah Rasulullah SAW, adalah ain wa ra's. Kita harus mengikutinya dan menghargainya. Bila berbeda, ini yang dijelaskan oleh para ulama daripada masa ke masa, yang dikenal dengan zallatul ulama. Setiap orang ada ketergelincirannya. Ya. Maka ketika tidak sesuai, ya, sampai pun para ulama mengatakan demikian. Imam Syafi'i mengatakan, ya, bila kalian dapati perkataan saya ya, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, idribuha darba ha'id. Ya, buang, jangan pakai. Ya. Maka seperti itu. Apalagi kita hidup di akhir zaman yang jauh dari masa para ulama, setiap masa keemasan Islam. Semoga dengan ini kita bisa memahami dan minta petunjuk dari Allah Azza wa Jal, ya, agar kita selalu dituntun oleh Allah sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Wallahu la taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.